Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awalil yang saya hormati, sebenarnya saya kemarin beberapa hari lalu agak kurang sehat, Mas. Tapi karena Mas Awalil yang undang, saya datang lah, insya Allah. Dan udah membaik sih, alhamdulillah, tinggal dikit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira di depan saya adalah orang-orang yang paling real hidup di tengah-tengah masyarakat, yang tahu persis apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kadang lebih dalam daripada ilmuwan, Mas, karena sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat dan mengetahui harapan dan problem yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Jakarta. Saya dari mana saya harus membuat refleksi, ya, Mas Awalil, karena ini refleksi kemerdekaan. Mungkin bingkai saya sebentar mengingatkan kita pada konsep apa yang disebut dengan republik. Jadi ketika bangsa ini memilih merdeka, pada saat itu sebetulnya wilayah Indonesia masih banyak kerajaan. Jadi ada Sultan berdiri kokoh di Jogja dan kekuasaannya cukup luas di masa itu, dan beberapa kerajaan lain seperti Ternate, Tidore dan lain-lain keturunannya, ya, dan seterusnya. Di wilayah Jawa saya banyak kerajaan pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah para pendiri bangsa itu memilih jalan republik. Pada waktu itu, kalau para raja-raja itu sepakat kita memilih jalan monarki, mungkin raja kita pertama mungkin, ya, Sultan Hamengkubuwono, kemungkinan, karena pengaruh paling besar di Indonesia saat itu. Tetapi yang dipilih adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi konsep utamanya kan republik. Kalau kita ingat di masa itu, para pendiri bangsa kan, misalnya kita lihat Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan lain-lain, mereka adalah kelompok cendekiawan, kaum intelektual yang memiliki wawasan yang begitu luas. Bung Hatta yang kuliah di Belanda tentu rajin membaca buku-buku Eropa yang bicara tentang republik. Soekarno juga adalah tokoh yang di masa itu sangat haus ilmu pengetahuan. Dia tokoh sentral di study club di Bandung, yang tradisi intelektual juga tumbuh, dan termasuk juga beberapa pemikir lainnya seperti Syahrir, bahkan di belakang layar ada Tan Malaka, Agus Salim yang representasi dari kaum cendekiawan muslim di masa itu, dan lain-lain. Itu kemudian memilih jalan, negara kita memilih jalan sebagai negara republik. Nah, itu sebetulnya yang saya telusuri adalah buah dari pikiran-pikiran studi di Eropa, jadi pikiran-pikiran Barat memang, tetapi mampu kemudian diramu dengan original idea dari budaya politik kita, bangsa Indonesia, sehingga kemudian dipadukan tuh antara konsep negara modern, republik, dengan pikiran-pikiran kultural kita, ya, dengan konsep musyawarah dan lain-lain. Poin yang mau saya katakan adalah betapa cerdas nih para pendiri bangsa ini menggunakan konsep republik. Kalau kita telusuri konsep republik itu kan res publica, dari terminologi etimologisnya, ya. Artinya negara itu berdiri atau ada itu untuk melayani publik, untuk melayani rakyat. Jadi konsep awal dari negara republik ini sebetulnya adalah mengutamakan rakyat. Maka bahasa-bahasa dalam konstitusi itu kedaulatan rakyat dan lain-lain. Maka turunannya adalah melahirkan demokrasi yang khas Indonesia. Misalnya memilih pemimpin itu melalui musyawarah yang sangat selektif, ya, sehingga betul-betul melahirkan pemimpin yang berkualitas. Representasi konsep itu lahirlah MPR, Majelis Permusuhan Rakyat. Tetapi pikiran modern
dimasukkan dalam konstitusi, maka lahirlah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Permusyawaratan Rakyat. Jadi konsep representasi demokrasi itu mengharuskan ada pemilu. Jadi ini saya bilang, ini jauh pemikiran para pendiri ini keren. Dia tidak mengabaikan original thinking dari para pemikir bangsa di masa itu yang bersumber dari budaya politik bangsa Indonesia, dan itu, maaf saya sebutkan, itu didominasi oleh pemikiran dan tradisi budaya politik Islam sebenarnya. Konsep musyawarah, perintah suruh bainahum wasawirhum dan seterusnya itu. Tetapi tidak abe terhadap praktek modern dalam politik. Maka lahirlah DPR, lalu dipilih melalui pemilu. Jadi kita memang sejak awal bukan rezim yang anti pemilu, tapi memang negara demokrasi. Republik itu ya sangat kongruen dengan demokrasi. Jadi betapa dari awal republik ini dibentuk, didirikan, itu betul-betul ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas sebetulnya. Jadi ada semacam munculnya atau lahirnya authentic leader dalam proses yang kemudian disebut dengan musyawarah itu. Tetapi tidak mengabaikan pemilu, maka ada DPR dipilih oleh rakyat. Jadi konsep awal itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, dengan perspektif itu sebetulnya para pemikir baru di Indonesia itu punya kesimpulan yang sama, bahwa ide awal berdirinya republik ini adalah ide terbaik. Tetapi kemudian menjadi perdebatan ketika kekuasaan di masa era Orde Baru melakukan langkah-langkah yang kemudian dinilai justru bertentangan dengan semangat itu. Saya perasaan anti demokrasi, otoritarianisme dan seterusnya. Lalu terjadi evaluasi total sampai reformasi sampai sekarang. Kesimpulan dari para pemikir politik kita, saya termasuk agak lama pernah diskusi dengan Prof. Mahfud MD, sampai dia memberikan testimoni di buku saya itu di belakang. Maksudnya politik kita itu dinamis. Jadi sebetulnya sekarang itu belum ada kesimpulan final sistem politik kita yang ideal itu seperti apa. Jadi yang sekarang terjadi itu belum final. Bisa jadi berubah lagi sistem ini. Bisa jadi sistem ini berubah lagi. Nah, kita sekarang terjerumus dalam apa yang oleh Niccolo Machiavelli di abad ke-16 itu disebut sebagai satu praktek politik yang mengabaikan etik dan moral. Kita terjebak di situ, menghalalkan segala cara. Jadi pemikiran Niccolo Machiavelli itu abad 16 tahun sekitar 1500-an. Sekarang ternyata masih terjadi. Lalu ketika kita memasuki abad 20, itu menarik juga bukunya Robert Michel, yang judul bukunya The Iron Law of Oligarchy. Jadi ketika demokrasi tumbuh setelah peristiwa Republik Prancis dan seterusnya, pada awal abad ke-20, Robert Michel mengingatkan bahwa demokrasi itu boleh tumbuh, tetapi yang terjadi pada episode demokrasi itu akan muncul kembali yang namanya oligarki. Jadi saya bilang, oh benar juga ini berulang. Ini yang disebut sebagai hukum besi oligarki. Jadi proses dominasi oligarki dalam seluruh praktek kekuasaan demokrasi itu memungkinkan terjadi. Bahkan oligarki itu bisa, demokrasi itu bisa menjadi instrumen persembunyian para oligark. Dan itu terjadi ketika proses demokrasi makin liberal dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di saat yang sama kita memasuki era digital society sekarang ini, di mana post-truth politik demikian luar biasa. Bapak Ibu sering dengan mudah tetangga kita terhipnotis oleh TikTok misalnya, ya.
kemarin begitu negatif, tapi dalam hitungan jam bisa berubah. Kerja-kerja algoritma yang terjadi pada 2019-2024 kemarin, misalnya pada pemilu, itu kan sebetulnya sangat terlihat, Mas. Jadi saya mau katakan sekarang kita praktek politika Machiavellian. Kalau Sukini menyebutnya sebagai Java Machiavellism. Tapi di saat yang sama dia oligarki dominan. Di saat yang sama post-truth terjadi. Jadi kerja-kerja algoritma itu bisa mempengaruhi arah politik dengan mudah. Gitu. Siapa yang menguasai algoritma digital, dia sangat memungkinkan memenangkan kontestasi politik. Sebenarnya kita kemarin sempat diskusi ya. Apa yang terjadi hari-hari ini, kenapa kasus Dharma, siapa namanya? Pangripuan itu kemudian terbongkar bahwa ternyata banyak data penduduk, KTP penduduk yang dimanfaatkan. Itu pakai AI, teknologi yang canggih, dan sampai akurat bikin tanda tangannya persis sama gitu. Seperti natural. Itu AI, itu teknologi. Teman saya dosen, namanya Bu Yonita Aprandini, japri saya, Pak Ubed, kok di data penduduk saya kok jadi mendukung Dharma, saya tidak pernah tanda tangan gitu. Terus dia cek lagi, ponakan saya juga nih, ada 3, itu dosen. Saya bilang, benar Bu, coba foto, sampai japri ke saya, oh iya benar, bahwa dia telah mendukung Dharma gitu, dengan tangan-tangan yang asli. Saya tidak pernah ini, makanya dia angkat di medsosnya itu. Jadi ini canggih. Jadi era digital ini memungkinkan banyak segala praktek politik merubah peta. Nah, Bapak Ibu, situasi yang sedemikian rumit yang terjadi di Republik ini di usia yang ke-79, ini yang sebetulnya membuat kita para akademisi itu miris. Karena pada situasi ini sangat sulit orang-orang baik bisa menjadi pemimpin. Sangat sulit. Bukan berarti tidak bisa ya. Sangat sulit. Kenapa? Karena di situ tadi politik Machiavellian yang menghalalkan segala cara terjadi. Oligarki yang punya modal, financial capital, mengendalikan seluruh kekuatan politik, ya kan? Postur politik atau sederhana politik kebohongan menguasai media sosial, digital, dan masyarakat kita itu dipengaruhi oleh medsos sangat mudah. Karena tingkat pendidikan kita rata-rata bangsa ini cuma SMP. Jadi Bapak Ibu, dalam situasi semacam itu, maka kita hampir sulit untuk akan melahirkan orang-orang baik menjadi pemimpin. Siapa yang menikmati situasi ini? Yang paling menikmati adalah oligarki sebetulnya. Oligarki. Yang kedua, ya penguasa yang tunduk pada kepentingan oligarki. Dia menikmati juga. Siapa yang paling dirugikan? Ya rakyat. Dalam kasus misalnya Mas Anies Baswedan misalnya, saya termasuk orang yang kritis, yang secara kualitatif ya cukup banyak pertanyaan untuk menguji seseorang apakah dia betul bisa menjadi leader atau tidak, itu authentic leader atau bukan. Sebetulnya secara kualitatif di banyak tokoh yang ikut kontestasi politik di Indonesia, Mas Anies itu di atas rata-rata secara kualitatif. Dari sisi jaringan internasional, dari sisi leadership, dari sisi pengalaman, dari sisi kedekatan dengan masyarakat dan seterusnya, itu di atas rata-rata. Tetapi karena 3 hal tadi yang terjadi saat ini, orang-orang yang berkualitas itu bisa tidak jadi. Jadi sebetulnya yang rugi itu bangsa ini sebetulnya.
yang rugi itu rakyat banyak. Yang rugi rakyat banyak. Karena rakyat tidak cukup mendapatkan informasi yang utuh tentang situasi yang sebenarnya. Misalnya, ada survei yang mengatakan hasilnya merasa puas dengan pemerintahan sekarang. Sampai hampir 80% kurang lebih. Itu kan memang itu. Yang terjadi itu. Karena tingkat pendidikan kita rata-rata SMP, masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah itu nggak cukup pengetahuan tentang apa yang terjadi. Dari 80% hampir kurang lebih puas. Tapi begitu ditanya, apakah Bapak Ibu tahu bahwa korupsi sedang merajalela? Nggak tahu. Apakah Bapak Ibu tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memudahkan karpet merah untuk anak presidennya? Tidak tahu. 79% tidak tahu. Jadi ketidaktahuan masyarakat itu yang kemudian membuat respon massa itu sebetulnya ya tidak berkualitas. Gitu. Jadi sebenarnya mengukur kepuasan itu nggak benar dengan cara survei itu sebetulnya. Ya kan, kinerja itu harus diukur bukan dengan cara sangat kualitatif. Meskipun itu boleh ya secara metodologis. Tetapi mestinya mix metode. Jadi yang ditanya itu ya adalah orang yang tahu persoalan. Masa tidak ditanya puas atau tidak puas pada orang yang tidak tahu persoalan kan? Ini nggak nyambung. Tetapi yang dikapitalisasi itu ya itu masyarakat puas. Nah, itu kan gambaran bahwa memang masa kita tingkat pendidikannya masih rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah itu, ya, yang terjadi ya mudah digiring oleh opini publik, oleh apa? Maaf, oleh TikTok dan semacam. Itu dengan mudah. Dan siapa yang menguasai media sosial? Ya mereka yang punya duit. Jadi banyak pemikir yang sampai hopeless juga. Pakar hukum tata negara teman-teman saya itu, iya hopeless. Ini negara udah ngaco ini. Otokratik legalisme sudah teriak banyak bahwa ini terjadi otokratik legalisme. Perilaku otoriter yang bersembunyi di balik undang-undang gitu. Mereka asal undang-undang, memanipulasi undang-undang dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada perubahan, para intelektual, para guru besar sudah berteriak, rakyat nggak marah ya. Karena beda, rakyat nggak menerima informasi utuh tentang itu. Yang diterima ya TikTok, tiba-tiba nongol putra mahkota gitu. Nah, itu. Jadi betapa tidak mudahnya sebetulnya situasi ini. Jadi tadi di akhir saya katakan bahwa bangsa ini rugi sebetulnya, atau yang paling rugi rakyat lah, karena orang-orang berkualitas, orang-orang hebat sangat sulit menjadi presiden di Indonesia. Sangat sulit menjadi presiden. Jadi presiden ya, Pak, bukan jadi pemimpin ya. Karena kan presiden kita ini beda dengan pemimpin ya. Ada presiden sekaligus pemimpin, ada presiden yang bukan pemimpin. Presiden yang bukan pemimpin itu ya, dia hanya sebagai secara formal presiden, tetapi dia dikendalikan oleh kekuatan lain. Nah, yang rugi kita, rakyat. Nah, pada situasi itu kan terjadi dilema ya. Jadi ada harapan masyarakat yang terpelajar, yang paham persoalan, yang waras, tetapi secara realitas itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi di tengah situasi misalnya ekonomi global yang makin memburuk. Jadi saya membayangkan ini situasinya agak sulit dalam bulan-bulan ke depan. Situasinya begitu, Mas.
secara ekonomi misalnya, kan data menyebutkan ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Pada tahun 2020, Presiden mengatakan kita harus betul-betul mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu kan dibuat untuk menciptakan lapangan kerja. Itu 4 tahun lalu. Sekarang generasi Z, anak-anak muda itu banyak 9,9 juta nganggur. Jadi sebetulnya janji melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak terbukti hari ini. Tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru. Angkatan kerja itu atau orang baru lulus sarjana per tahun itu sekitar 2 juta lebih ya Mas, kalau nggak salah. Ini saya lupa-lupa ingat, tapi seingat saya sekitar 2 jutaan atau bahkan 4 juta lah, itu sampai sekitar itu 2 sampai 4 juta, 2,4 atau sampai 4 juta. Yang setiap tahun diterima di lapangan kerja itu hanya 1,2 juta kurang lebih. Jadi setiap tahun itu sebenarnya pengangguran terus bertambah. Ini kan mestinya dijawab oleh pemerintah dan swasta. Apa produk kerjasama pemerintah dan swasta itu? Undang-Undang Cipta Kerja itu. Mereka menjamin dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020 yang didemo oleh buruh dan masyarakat itu, kata Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan melahirkan lapangan kerja baru dan seterusnya. Tapi yang terjadi hari ini justru pengangguran Gen Z banyak sekali, 9,9 juta nganggur. Nah, situasi ekonomi yang sedemikian stagnan, ya, sekarang ini menurut saya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 5%, kemudian ditambah situasi politik yang melahirkan kekecewaan demi kekecewaan. Di saat yang sama, yang kecewa juga bukan hanya rakyat sebagiannya, tetapi juga adalah para cendekiawan. Ini berpotensi memungkinkan terjadinya tensi sosial politik yang naik sebetulnya dalam bulan-bulan ke depan. Misalnya, kalau kami si akademisi kecewa itu sejak yang paling parah itu sejak 2019 kan, ketika rezim ini merevisi undang-undang KPK, sehingga KPK sekarang di bawah kontrol presiden, di bawah masuk dalam eksekutif misalnya. Lalu muncul undang-undang, sekarang eksekutif posisi KPK setelah undang-undang direvisi itu, dan seterusnya sampai undang-undang Omnibus Law, undang-undang BPIP pada waktu itu, undang-undang Minerba, terus Pilpres, ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sekarang putusan Mahkamah Agung yang meloloskan putra mahkota juga itu, kabarnya mau di DKI kan. Jadi menumpuknya kekecewaan itu bisa menjadi akumulasi dari keresahan masyarakat. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ekonomi memburuk, kekecewaan menumpuk. Ditambah lagi misalnya, kalau benar ya, bahwa jika tidak jadinya nyalonya Mas Anies Baswedan, ya kan, itu bagian dari rekayasa, itu kan menambah, saya mau nyebut kemarahan publik jadi ya, menambah kekecewaan demi kekecewaan masyarakat. Jadi akumulasi kekecewaan itu makin menumpuk. Ini sebenarnya membahayakan situasi sosial politik kita. Demokrasi makin memburuk dan seterusnya. Maka pada titik itu saya kira pandangan teman-teman ini namanya forum koordinasi kontak warga ya Mas, itu tetap orientasinya kepentingan bersama, kepentingan warga, kepentingan nasional. Jadi ketika kepentingan warga terganggu dengan gonjang-ganjing politik ini, kepentingan nasional terganggu dengan gonjang politik, saya kira warga bisa bersuara. Tentu dengan mimpi besarnya warga, apalagi warga Jakarta yang masih punya banyak mimpi kan, masih punya banyak keinginan. Jadi bersuara, speak up, untuk ya berani mengatakan bahwa ini kami yang dirugikan dari gonjang-ganjing politik yang membuat harapan kami kemudian
tidak terpenuhi. Meskipun pendaftaran calon gubernur masih ada waktu Mas, sampai tanggal 27 kan? 10 hari lagi. 10 hari lagi. Itu politik mungkin berubah. Siapa tahu tiba-tiba misalnya PDIP bergabung dengan PKS dukung Anies Baswedan, kita nggak tahu. Kan itu. Kemungkinan masih bisa terjadi. Tetapi kalau sampai betul-betul ini diskenariokan bahwa Mas Anies Baswedan tidak diberi pintu untuk bisa mencalonkan, ini kan skenario kotor dalam politik. Itu yang tadi saya sebut sebagai politik menghalalkan cara ala Niccolo Machiavelli. Jadi ini kita mundur kembali ke abad 16. Kan parah. Kita mundur kembali ke abad 16 dengan praktek politik yang kayak gini nih. Mestinya kan maju. Demokrasi yang berkualitas, orang-orang hebat itu diberi tempat untuk. Nah, oke. Jadi harapan masih ada, ya kan? Tapi kita juga perlu berpikir bahwa mengapa ini semua terjadi? Kan banyak faktornya. Selain faktor-faktor tadi, ada faktor oligarki yang mendominasi partai, tapi juga ada faktor-faktor misalnya Mas Anies ini adalah orang yang tidak berpartai. Kan itu. Resiko tidak berpartai adalah apa yang terjadi hari ini. Tetapi ketokohan Mas Anies melampaui orang-orang partai, kan itu. Jadi sebenarnya ada potensi besar. Tapi kenapa kemudian bisa dengan mudah gitu? Karena tidak punya ikatan pada partai politik. Ini juga kan perlu evaluasi. Nah, pada situasi itu karena beliau bukan orang partai, tapi secara kualitatif di atas rata-rata di era sekarang ya, dibandingkan dengan calon-calon pemimpin lain, maka sebetulnya siapa yang bisa menjadi kekuatan politik besar dari barisan Mas Anies Baswedan adalah rakyat, relawan. Itu penting. Artinya bagaimana kemudian relawan setia lalu mengkapitalisasi dirinya, ya, menjadi kekuatan perlawanan atau kekuatan yang pro agenda-agenda besar dari keinginan perubahan di Jakarta dan Indonesia, itu menyatu. Itu penting. Jadi ada catatan kritis di situ atau dilema dari seseorang yang menjadi tokoh tapi dia bukan berasal dari partai politik, bukan orang partai. Andai misalnya Mas Anies memilih jadi anggota partai sekarang, itu kemungkinan dengan mudah. Kemarin itu udah sudah dapat. Ini pengandaian, belum tentu benar ya, pengandaian. Tapi ketokohannya melampaui yang lain. Ya. Lalu mengapa partai begitu mudah, ya kan, untuk tergiur gitu kan? Karena berperkara semua lah, ya kan? Berperkara semua. Bayangkan partai sebesar Golkar dengan mudah dipotong, ditaklukkan, dikaji. Nasdem ya disodorkan perkara orang-orang politik elitnya, selesai ya sudah. Gitu. Apalagi sudah dikasih penghargaan apa? Satu rencana apa itu? Ya kan? Apalagi PAN misalnya. Jadi semua yang terjadi sekarang itu politik sandra. Jadi memang ketua-ketua partai disandra perkara-perkara. Itu yang membuat ya rezim dengan mudah mengendalikan kekuatan politik. Padahal sebetulnya nggak sekuat seperti yang kita bayangkan. Ini kan bukan karena dia kuat sebetulnya, karena oposisinya lemah. Karena oposisinya lemah. Kalau oposisinya kuat, ini mereka dengan mudah dibalikan. Makanya saran saya kalau dalam situasi sekarang dan Mas Anies betul-betul ditutup pintunya,
Saya kira jalan oposisi adalah jalan terbaik untuk membuat demokrasi menjadi berkualitas. Tentu oposisi yang bukan ini ya, bukan sekedar oposisi, Mas, tapi oposisi cerdas. Kekuatan-kekuatan intelektual, kekuatan-kekuatan rakyat itu bersatu, ya kan, dalam barisan oposisi. Ini bisa membesar sebetulnya, potensi membesarnya luar biasa. Dan kalau itu yang terjadi, memungkinkan juga kan lahir, misalnya ya, situasi tertentu, bisa jadi ada partai baru misalnya, memungkinkan. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana Mas Anies mengambil sikap? Itu aja. Yang tahu ya Mas Anies sendiri ya, saya nggak tahu karena bukan Mas Anies ya. Tinggal bagaimana beliau mengambil sikap dalam situasi ini. Saya kira itu Mas Walil ya. Saya mengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ubed.